Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di latihan kali ini soal prediksi UKOM keperawatan dasar untuk kelompok 2 ya. Silakan siapkan alat tulisnya. Kalian harus mengerjakan soal yang mana nantinya akan kita cross check untuk latihan ya. Benar berapa yang sudah dikerjakan. Oke. Baik, kita mulai untuk soal pertama. Soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima, nomor 6, soal ketujuh,
Soal ke-8. Sembilan. 10. 11. 12.
13, 14, 15, lalu soal terakhir. Ya, siapkan jawaban Anda, maka kita akan cross check setelah ini ya. Untuk soal pertama, apakah diagnosa keperawatan aktual untuk kasus di atas sesuai dengan DO dan DS-nya? Ya, yang paling mengarah yaitu defisit volume cairan. Hipertermi, kenapa tidak? Karena sudah nih 4-5 kali sehari dan turgor kulit jelek. Ya, kalau kita tangani suhu dulu dengan kondisi pasien kekurangan cairan, maka ini juga tidak akan berjalan dengan baik. Maka defisit volume cairan. Soal nomor 2, jawabannya adalah D. Oke, karena kehilangannya adalah 1000, maka rehidrasinya 1000. Apakah tindakan keperawatan yang tepat untuk kasus di atas? Kenapa manajemen cairan bukan manajemen nyeri? Karena penyebab nyerinya adalah kelebihan cairannya, ya. Odem pada kedua kaki. Sesak nafas juga dikarenakan kelebihan cairan. Maka tindakannya adalah manajemen cairan. Oke. Ini adalah masalah keperawatan yang utama ya. Ketidakefektifan pola nafas karena ada cuping hidung, retraksi dinding dada, RR18 udah sangat spesifik ya. Oke. Kenapa bukan hambatan pertukaran gas? Karena tidak ada nilai saturasi oksigen, kemudian kadar karbon dioksida CO2 dalam tubuh ya. Jadi kalau mau menegakkan hambatan pertukaran gas,
Batasan karakteristiknya harus ada analisis gas darah. Oke, ini sesuai dengan hitungannya. Kalau 19 tahun berarti menggunakan makro ya. Oke. Jawabannya adalah 166 tetes per menit. Ingat, kalau mau jawab soal vinyet atau ukom, bacalah dulu soalnya baru kasus ya. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakfokusnya Anda untuk mencari jawaban pertanyaan soal. Ya, jadi kalau baca kasusnya dulu baru baca soal, nanti balik lagi baca lagi. Jadi manajemen waktunya adalah baca soal dan baru baca kasus. Oke. Ini gangguan pertukaran gas seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nomor 7, posisikannya semivolar terlebih dahulu. Ingat, tidak ada jawaban yang salah, tapi carilah jawaban yang paling tepat. Nomor 8, jawabannya adalah mengkaji suara nafas. Suara nafas ini untuk mengindikasi adanya ketidakadekuatan fungsi pernafasan ya. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah mengkaji suara nafas. Oke, kalau ini sudah pasti ya. Untuk nomor 10 jawabannya A. Nomor 11 mual muntah berkurang. Selanjutnya, apa masalah keperawatan? Oke. Kenapa bukan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh? Ini yang menjadi jebakan kalian karena keseringan. Menegakkan diagnosa nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, batasan karakteristiknya jelas. Harus ada indikator penurunan berat badan atau status gizi pada pasien. Contohnya hasil perhitungan IMT, baru bisa menegakkan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, kemudian ini hambatan eliminasi urin untuk masalah keperawatannya. Yuk sering-sering baca nandanya ya. Nomor 14 jawabannya A. Kemarin yang dilakukan pada saat praktik supervisi ya. Setelah memasang kateter, apa sih dokumentasinya ya, evaluasinya, observasi jumlah karakteristik urin untuk dilakukan dokumentasi. Nomor 15 jawabannya adalah konstipasi. Jelas sudah 4 hari tidak BAB, maksimal adalah 3 hari ya. Untuk terakhir, tindakan keperawatan yang tepat ya. Kenapa bukan pemberian obat pencahar? Karena judulnya adalah tindakan keperawatan. Kalau kolaborasi ya bisa, tapi kalau tindakan keperawatan atau nursing intervensi, maka manajemen cairan dan nutrisi. Oke, tolong dituliskan berapa jumlah benar soalnya ya. Tolong komen di kolom komentar ya, pada komentar untuk video ini di YouTube. Oke, baik, Ibu doakan sukses untuk ukomnya nanti ya. Jangan lupa terus belajar, jangan pernah menyerah, sering-sering latihan soal ya. Oke, baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.